Memantau persiapan, kami akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk kembali berdialog ya. Pak Lutfi, ini Anda pasti sangat akrab sekali ya dengan situasi ini. Mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa di rumah, biasanya detik-detik saat ini kurang lebih 30 menit begitu ya, jelang nanti pelantikan, inaugurasi, apa yang kemudian saat ini terjadi di sana, yang bisa diceritakan? Jadi ada beberapa hal yang penting. Itu kan dia itu nanti akan diambil sumpah dengan Bible. Nah, Bible-nya ini dipilih biasanya. Jadi kalau tidak salah saya nanti Donald Trump ini akan memilih Bible yang di bawah itu adalah Bible-nya Abraham Lincoln dari tahun 1916, dan Bible yang kedua adalah Bible yang dikasih oleh ibunya ketika dia lulus sekolah di high school dari Jamaica, New York pada tahun 55. Jadi itu ada namanya dikasih di church-nya pada tahun 55 ketika lulus SMA. Jadi itu akan menjadi salah satu yang penting. Dan kemudian Presiden Trump ini adalah hanya presiden yang kedua yang mendapat kehormatan untuk menjadi presiden 2 kali, tetapi tidak langsung. Jadi dia ada jedanya satu tengah. Yang pertama adalah Presiden Cleveland, yaitu presiden ke-22 dan presiden ke-24. Dan beliau adalah presiden yang kedua yang mempunyai insiden yang sama. Dan itu Presiden Cleveland pada saat yang pertama adalah seorang gubernur yang dianggap stabil, yang dianggap mempunyai karisma, tapi kalah pada pemilihan berikutnya electoral vote kepada Presiden Harrison. Jadi ini juga merupakan suatu fenomena lain karena dia dianggapnya juga sukses. Dan orang berpendapat bahwa kalau yang dulu adalah presiden dari Partai Demokrat, hari ini adalah presiden daripada Partai Republik. Dan ini merupakan sesuatu yang fenomena baru juga. Dan kita juga bisa lihat bahwa pada hari ini Presiden Trump ini adalah jauh lebih organized. Karena pada Presiden Trump yang pada 2016 ada suatu kementerian sampai 6 bulan belum terisi. Hari ini kalau Presiden Indonesia datang itu, kalau pada Pak Jokowi yang pertama, itu beliau itu secara konstitusi hanya 34 plus 3 jabatan setingkat menteri. Jadi datang hanya dengan 37. Presiden Amerika datang 4.000 lebih jabatan politik. Hari ini Presiden Trump sudah siap semua. 4.000 itu sudah semua ada orangnya. Bahkan pada hari ini udah ada, kalau tidak salah saya, 2 atau 3 jabatan sudah akan di voting di Senat untuk di voting untuk konfirmasinya. Jadi ini adalah jabatan yang kedua yang setelah sangat siap untuk Presiden Trump dalam kaitan kesiapan beliau untuk memimpin yang kedua. Yang pertama agak kacau karena ada hampir 6 bulan belum ada pemimpinnya di kementerian. Yang ini ada kekosongan sudah siap begitu semua. ya. Ada kosong. Yang ini sudah siap semua. Baik, tadi pada saat jeda Pak Lutfi juga menceritakan kepada kami yang ada di studio ini bahwa bagaimana kemudian ini kondisi ruangan di sana begitu ya Pak. Ya mungkin Anda bisa gambarkan juga yang saat ini pemirsa lihat disaksikan di layar kaca, ini adalah kondisi saat ini ya, betul-betul kondisi saat ini ya, ini pada pukul 11 lebih 20 waktu setempat, di mana ini adalah 11.20 lebih 20 waktu Indonesia Barat juga begitu. 23, 20. Jadi ini di Rotunda di Capitol. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu besar. Kalau tidak salah saya lupa ukuran, tapi tidak lebih dari 100 meter sebenarnya. Ini besarnya. Jadi kalau dihitung, padat sekali. Ini padat sekali. Jadi ini full press body, ini bukan kijangan yang full press body. Tapi ini kalau tidak salah saya, yang mustinya di depan itu, ini mustinya 4.000 orang. Ini mungkin cuma bisa masuk 1.000 orang. Dan ini ketat sekali. Dan ini banyak sekali undangan-undangan yang sebenarnya mestinya kan VIP ini mestinya Kongres dan Senat mesti masuk di sini semua. 435 Kongres, 100 Senat. Ini sudah 535 orang plus hubungan keluarga di sana. Jadi dengan jumlah itu saja mestinya sih sudah penuh sekali sebenarnya jumlah ini. Dan ini karena ini kejadian karena suhu di luar ini mestinya 7 derajat Fahrenheit atau setara dengan 13,8 minus Celsius. Jadi ini dingin sekali di luar, Arctic weather. Tapi pemindahan ke dalam ini memang pure alasannya karena suhu dingin, saja ya? Sangat dingin. Ini dingin sekali dan ini terakhir ini tahun 85 ketika Presiden Reagan yang kedua diadakan di dalam. Dan ini buat Presiden Trump sebenarnya ini
dia tidak suka ini karena dia maunya di luar, dia mau ditonton dengan pengikutnya dia dengan jumlah yang sangat banyak. Dan dia inginnya diarak-arak di Pennsylvania Avenue yang panjang itu, dia mau jalan kaki sebenarnya, tapi ya apa boleh buat ini tidak bisa kejadian. Jadi ini juga ada lagunya nanti nih, kalau nggak salah lagunya ini terakhir dinyalakan ketika Presiden Roosevelt yang kedua. Waktu itu dipilih lagunya ini. Dan ini semua ini sakral dan ini semua akan menjadi historian presidential historian di Washington DC. Baik, saya ke Mas Sofwan nih. Mas Sofwan, kalau melihat seluruh persiapan begitu ya, bahkan tadi sudah disebutkan oleh Pak Lutfi bahwa Donald Trump ini amat sangat siap begitu ya dengan apapun tantangan-tantangan ke depannya, karena memang sudah ini juga periode kedua juga begitu ya. Anda melihat kemarin kan kita ketahui ini sudah 75 tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika begitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk kemudian ini mempererat lagi kalau dari sisi kacamata pengamat? Ya, sebelum ke situ sudah siap ini juga faktornya ada macam-macam. Salah satunya adalah memang Trump ini kembali dengan keyakinan bahwa dia memang harus naruh orang yang benar-benar dia percaya. Karena ketika dia selesai, ketika dia kalah dengan Hillary, kemudian ada proses-proses hukum terhadap Trump di beberapa kasus ya, termasuk di kasus 6 Januari dan seterusnya. Dan kita melihat ada beberapa orang yang tadinya di bawah Trump itu dianggap oleh Trump sebagai berkhianat. Ya, ada orang-orang seperti Mike Pence, Mike Pompeo, Rex Tillerson. Ini orang-orang yang tadinya bekerja di bawah Trump yang dianggap sebagai berkhianat terhadap Trump. Sehingga beneran yang dulu itu kan lama salah satunya karena dia harus mengakomodasi banyak faksi, banyak kelompok. Sekarang udah faksinya Trump doang. Faksi saya aja. Ini semuanya dia taruh memang kemudian orang-orangnya Trump. Nah, ini ada bagusnya, ada jeleknya. Ya, risikonya adalah kalau trust itu jadi indikator yang utama, maka tidak semua kebutuhan kapasitas itu terpenuhi. Nah, misalnya kemarin ada yang menarik, salah satu proses konfirmasi kan Pete Hegseth yang jadi Secretary of Defense, sempat ditanya kan soal ASEAN, yang mungkin nanyanya agak mendadak jadi dia kurang siap, tapi diminta menyebutkan nama negara-negara ASEAN, dia nggak bisa nyebut. Nah, ini kan agak, ya semoga setelah itu kemudian dia bisa belajar, tapi ini tentu kemudian nyambung sama pertanyaan Mbak Tiara tadi, apa yang kemudian harus dilakukan Indonesia? Kita siapkan. Ya. Itu artinya bahwa ya Indonesia nggak bisa taken for granted. Kita harus melihat bahwa ya Indonesia belum terlalu masuk radar nih. Indonesia ini kan ada beberapa pimpinan negara yang diundang misalnya kan, Xi Jinping diundang, ada beberapa tokoh dari berbagai negara juga kemudian diundang untuk hadir. Kemudian kemarin di confirmation-nya Hegseth bahkan nama Indonesia tidak terlalu tersebut. Ini kan harusnya jadi warning point bahwa kita nggak boleh complacent, kita nggak boleh kemudian melihat diri. Indonesia ini kan sering kegeeran gitu ya. Kita sering melihat bahwa kita ini negara yang paling penting di Asia Tenggara karena kita ekonomi paling besar, negara berpenduduk paling besar. Kegeeran atau optimis nih Mas? Ya kadang-kadang tipis GR sama optimis ya. Kita merasa bahwa Cina sama Amerika pasti rebutan kita gitu, sehingga kita bisa punya daya tawar yang tinggi gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira harus kita dekati dengan lebih hati-hati ya, karena yang jelas kita memulai hubungan nanti dengan Trump tidak dalam posisi masuk sangat dalam di dalam radarnya Amerika Serikat, gitu ya. Ini ada bagusnya, ada jeleknya juga gitu. Bagusnya adalah ya nggak banyak demand dari awal, tapi jeleknya ya Indonesia harus secara proaktif. Indonesia harus proaktif kemudian membangun inisiatif itu. Ya kita lihat bahwa concern utama Amerika Serikat apa sih? Tadi kalau disebutkan concern utamanya adalah ekonomi, adalah membangun kembali manufaktur Amerika Serikat. Salah satu strateginya adalah mengeluarkan Cina dari supply chain. Strateginya adalah membangun kembali proteksionisme yang kemudian akan berdampak pada kawasan. Ini kan tentu berdampak pada hubungan internasional yang lebih luas. Yang kedua, Indonesia juga akan terdampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena Asia Tenggara dan yang lebih luas lagi adalah Indo-Pasifik adalah kawasan yang sangat penting
bagi prioritas Amerika Serikat ini. Kalau Amerika Serikat misalnya mau menjaga keunggulannya dalam ekonomi maupun politik internasional, dia kan melihat Cina sebagai ancaman. Tempat di mana Cina dan Amerika Serikat itu berkompetisi di mana? Pusatnya salah satunya di Asia Tenggara. Gitu. Kalau abad 20 itu politik internasional ditentukan di daratan, di heartland, abad 21 ini nanti ditentukan di lautan. Lautannya di mana? Kalau kata guru SD kita, ya Indonesia itu ada di tengah-tengah dua samudra kan, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu yang kemudian sekarang muncul dalam konsep Indo-Pasifik. Dan ngomong-ngomong, Donald Trump adalah presiden yang kemudian memformalkan kebijakan Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik dalam free and open Indo-Pasifik. Ya. Jadi pertama AB dulu tahun 2007 dari Jepang itu mengeluarkan Confluence of the Two Seas, Democratic Security Diamond. Tapi yang kemudian menggunakan istilah free and open Indo-Pasifik secara formal dalam kebijakan Amerika Serikat adalah Donald Trump. Okay. Jadi kawasan ini akan dilihat sebagai kawasan penting. Tapi kenapa dilihat sebagai kawasan penting? Kan ada Cina di situ. Dan karena kemudian Amerika Serikat akan mendekati kawasan ini dalam lensa persaingannya dengan Cina tadi. Nah, problemnya adalah di dalam gambar itu Indonesia itu mau bagaimana? Nah. Indonesia itu mau jadi temannya Cina, jadi temannya Amerika Serikat, mau jadi bagusnya sih dua-duanya begitu ya. Bagusnya kan kita inginnya kita inginnya bebas dan aktif, kita ingin bebas aktif, kita ingin zero enemies, thousand friends gitu. Tapi ini kan bukan hal yang kemudian mudah, apalagi tadi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tidak bisa taken for granted. Kita tidak otomatis masuk dalam radar baik dari Donald Trump maupun radarnya menteri-menteri yang dipilih oleh Donald Trump gitu kan. Ya diminta menyebut nama negara-negara ASEAN saja nggak otomatis keluar, itu kan artinya mungkin awareness-nya atau radarnya nggak terlalu besar di situ. Jadi pesan saya, ya harapan saya juga sih untuk Pak Prabowo, untuk Pak Menlu adalah ya memang kita nggak bisa nunggu, kita harus proaktif. Tidak bisa menunggu. Tapi sejauh ini sudah berjalan pemerintahan Prabowo Subianto seperti yang tadi saya sebutkan, ini kurang lebih 100 hari begitu. Anda melihat kecenderungannya seperti apa? Masih sangat awal ya untuk memberikan penilaian, tapi saya kira... Tapi dengan komunikasi Pak Prabowo dengan Donald Trump beberapa waktu lalu, saya kira kunjungan ke sana? Masih harus, kemarin kan masih berkunjung ke Pak Biden. Masih berkunjung ke Presiden Obama, kemarin baru telepon. Jadi kita masih menunggu yang kemudian ada inisiatif yang lebih serius ya untuk kemudian membangun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dan lebih terukur. Kita mau dapat apa sih dari Amerika Serikat? Kita harus ingat karakter dari kebijakan luar negeri Donald Trump adalah satu personal, dua pragmatis. Gitu. Itu yang paling jadi kita harus kemudian secara proaktif menjawab dua hal itu. Pertama personal berarti ya kita harus secara proaktif membangun hubungan dengan Donald Trump-nya. Kemudian yang kedua adalah pragmatis, dia transaksional. Amerika dapat apa, Indonesia dapat apa. Masalahnya kita sudah punya kalkulasi nggak? Kita itu menawarkan apa ke Amerika Serikat dan mau minta apa dari Amerika Serikat. Baik, Mas Sofwan. Saya tertarik tadi Mas Sofwan sempat menyebutkan begitu ya, bahwa Indonesia ini nggak masuk radar, Pak Lutfi. Tidak masuk radar gara-gara di sana ada beberapa kepala negara begitu ya, tetapi nampaknya tidak ada Indonesia di situ. Kemudian juga bahkan tadi diminta untuk menyebutkan nama-nama negara ASEAN, kepemimpinannya ini juga agak sulitan, tidak terlalu lancar begitu ya. Nah, kalau Anda melihat, Anda yang kemudian ini pernah bertemu secara personal, bagaimana sebenarnya sosok Donald Trump ini memandang khususnya Indonesia specifically? Gini, kalau saya bilangnya tuh kalau istilah orang Amerika, got you question. ASEAN itu sama Asian itu dengeran mereka tuh mirip gitu loh. Jadi itu got you question. Got you question tuh kayak pertanyaan waktu debat itu singkatan. Orang nggak siap gitu loh, karena terdengarnya seperti Asia gitu. Makanya dia bilang, oh Asia tuh dia nganggapnya tuh kayak ya Asia gitu. Dia menyebutnya Jepang dan Korea. Iya, dia nggak nganggap nggak ASEAN tuh kan orang nggak ngeh gitu loh. Sama kalau kita ditanya singkatan di negara Latin Amerika, Mercosur gitu. Mercosur negara apa kan orang nggak ngeh gitu loh. Karena kan nggak semua orang bisa ngerti itu. Dan banyak orang-orang Amerika itu cuma ngerti 3. Ini Pete Hegseth ini
tamatan dari Princeton loh. Dan dia nih G.I. Joe, jagoan nih gitu loh. Dia ini komentator TV Fox, jadi bukan orang nggak ngerti, dia ngerti. Tapi it's got your question. Kalau saya ngeliatnya, dan dia ini calon Menteri Pertahanan. Jadi dia pasti nanti akan di brief. Begitu ngomong Seven Fleet, pasti dia akan tahu Indonesia, pasti. Bagaimana dengan para undangan-undangan di sana yang tadi sempat disinggung begitu? Tapi kita lihat, jawab usai jeda ya Pak Lutfi ya. Okay. Kami akan kembali untuk Anda.